Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2. Kami akan membahas tentang UBD sebagai kerangka kerja kurikulum tahap 1, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan. Kelompok 2 beranggotakan saya Aula Romawati. Saya Khoirul Rosyid Mutakin. Saya Fani Fadilah Al-Faizal. Saya Ida Maesaroh. Saya Indra Latifatus Suro. Dan saya Lia Tutut Wulandari. Identifikasi tugas. Kelompok 2. Silahkan bahas lebih mendalam tentang tahap 1 identifikasi hasil yang diinginkan, serta bagaimana penerapannya sesuai dengan template yang ditunjukkan sebelumnya. Mata kuliah, perancangan dan pengembangan kurikulum. Dosen pengampu, Bapak Joko Widianto, SPD, MPD. Topik 2 UB sebagai kerangka kerja tuntunan. Apa itu understanding by design? Understanding by design merupakan suatu pendekatan dalam dunia pendidikan yang memfokuskan pada peserta didik. Tujuannya understanding by design bukan sekedar mencapai tujuan, tetapi juga memahami kebutuhan dan keinginan siswa melalui tanya jawab yang bermakna. Guru dapat menggali informasi pribadi siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Dari informasi yang didapatkan tersebut, guru dapat menyesuaikannya dengan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kenapa UBD disebut backward design? Karena UBD kebalikan dari kebiasaan. Biasanya, guru hanya memikirkan apa yang akan mereka lakukan, dan bagaimana cara mengajarkannya. Dengan kata lain, desain yang digunakan guru hanya berfokus pada konten, bukan hasil. Sedangkan pendekatan UBD dimulai dari akhir hasil yang diinginkan, tujuan pembelajaran, lalu diturunkan berdasarkan hasil yang diterima, asesmen, dan terakhir merencanakan pengalaman belajar dan pembelajaran. Understanding by design. Tahap 1. Identifikasi hasil yang diinginkan. Understanding by design dalam mengidentifikasi hasil yang diinginkan dalam tahap ini mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum. Karena biasanya ada banyak materi yang harus dibahas namun tidak sesuai dengan waktu tersedia, dan pada tahap ini guru membuat pilihan atau prioritas. Prioritas pembelajaran ditentukan berdasarkan kinerja jangka panjang. Kinerja yang pada akhirnya siswa dapat melakukan apa yang telah dipelajarinya. Menekankan aktivitas transfer, yaitu dari apa yang dipahami ditransfer dalam kehidupannya. Siswa berprestasi bukan hanya unggul di kelasnya namun dapat menggunakan pembelajaran di lingkungan lainnya. Untuk membangun sikap responsif siswa agar dapat menggali pemahamannya, seorang guru harus mampu membuat pertanyaan-pertanyaan esensial. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat agar dapat memicu siswa untuk memikirkan bagaimana dan apa yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan. Guru harus mampu mengidentifikasi capaian hasil pembelajaran sebaik mungkin agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan mempelajari template identifikasi hasil yang diinginkan. Sebagai contoh, template desain pertanyaan untuk guru. Template desain pertanyaan untuk guru yang dapat disesuaikan dengan bidang studi Anda. Tahap 1 hasil yang diinginkan. Tujuan yang ditetapkan, apa tujuan relevan, misalnya standar isi, tujuan kursus atau program, hasil pembelajaran yang akan dibahas oleh desain ini. Pemahaman siswa akan memahami itu apa ide-ide besarnya. Pemahaman spesifik apa tentang mereka yang diinginkan. Kesalahpahaman apa yang diprediksi. Pertanyaan penting, pertanyaan provokatif apa yang akan mendorong inquiry, pemahaman, dan transfer pembelajaran. Siswa akan tahu pengetahuan dan keterampilan kunci apa yang akan diperoleh siswa sebagai hasil dari unit ini. Apa yang akhirnya dapat mereka lakukan sebagai hasil dari pengetahuan dan keterampilan tersebut. Contoh membuat template hasil yang diinginkan guru. Elaborasi pemahaman ini didapat dari salah satu jurnal. Tujuan yang ditetapkan, meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA menggunakan rancangan Understanding by Design UBD, dengan pembelajaran STEM. Peserta didik dapat memahami materi pelajaran IPA dengan pembelajaran STEM. Peserta didik dapat memotivasi belajar dengan pendekatan UBD melalui model pembelajaran STEM. Pertanyaan penting, bagaimana kontribusi pendekatan UBD yang diterapkan pada mata pelajaran IPA?
Bagaimana menerapkan pendekatan U pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan model STEM? Bagaimana hasil akhir setelah menerapkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan UBD yang digunakan pada model STEM? Siswa akan tahu, siswa akan dapat. Dengan adanya pendekatan UBD yang diterapkan, maka siswa dapat memahami dan tahu materi mata pelajaran IPA dengan urutan proses pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh guru. Dengan adanya pendekatan UBD yang diterapkan pada model STEM, siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya dari percobaan siklus ke-1 dan siklus ke-2. Hasil akhir dari percobaan pendekatan UBD, maka siswa berhasil meningkatkan nilainya mata pelajaran IPA dengan diterapkannya model STEM. Sekian dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.